Jumpa lagi sahabat pelaut. Bersama channel Cerita Pelaut. Kali ini saya akan berbagi ilmu yaitu cara mengganti wire di lever crane ya, atau crane lever. Kita mulai dari awal sampai tes loading ya. Selamat menonton. Siapkan dahulu wire baru ya. Wire baru disiapkan, nanti disambung dengan wire lama atau yang wire yang akan diganti. Sambung wire baru dengan wire yang mau diganti. Tarik wire lama dengan bantuan mesin kren. Wire baru harus dilumuri grease dan kompon agar awet dan juga tidak merusak puli ya. Agar awet dan tidak merusak puli di krennya. Terus dikasih grease dan kompon sepanjang wire tersebut ya. Kalau panjangnya 200 meter ya sepanjang 200 meter harus dilumuri grease dan kompon. Hati-hati dalam setiap pekerjaan, walaupun ringan tetap harus hati-hati dan selalu menggunakan APD ya, alat pelindung diri, seperti helm, sepatu, sarung tangan. Nah, ini wire lama yang dilepas ya, atau digulung ke lewat belakang wire. Ini masih ada di atas digantung karena wire barunya belum naik semua, jadi dia masih di stopper di atas di dekat wire drum ya, atau di wire drumnya. Untuk kerja di ketinggian harus lebih waspada karena ada hembusan angin, dan juga kalau ketinggian lebih riskanan dalam kerja lebih tinggi ya. Jadi harus selalu waspada, harus selalu hati-hati, utamakan keselamatan ya. Jika wire baru sudah naik semua, ini wire lama bisa kita potong ya, atau kita lepas. Ya, caranya bisa menggunakan cutting blender atau juga dengan grinder ya, tapi lebih safety mungkin pakai welding saja ya. Ya, inilah wire drum dari holding closing di crane lever ya. Jadi ini di sini kita akan ganti wire holding dan closing ya, dari grip. Ini wire lama bisa dilepas ya. Kita di sini menggunakan cutting torch atau blender las. Pekerjaan ini harus selalu waspada ya, dan perhatikan keselamatan. Karena kita kerja tempat tinggi dan juga ini barang-barang keras semua ya, seperti wire, besi. Jadi harus ekstra hati-hati dalam bekerjanya.
Ini wire yang baru sudah masuk kira-kira 5 lipatan ya. Jadi di atas kita stopper dulu untuk menahan, jangan sampai dia ketarik ke sana lagi. Wire sambungan udah dipotong ya, dilepas. Tinggal yang satu lagi kita potong juga menggunakan blender. Ini diusahakan kalau wire lama dilepas menggunakan blender, diusahakan ini ada apar ya, pemadam ya. Jadi agar kalau sesuatu terjadi, jadi kita bisa langsung bertindak ya. Ya minimal ada air lah, atau enggak ada semacam karung basah itu. Oke, wire lama sudah lepas. Lalu kita wire baru yang di wire drum kita kunci atau kita ikat ujungnya ya, ujung yang tadi sempat kita sambung dengan wire lama. Gunanya untuk mengunci ke wire drum nya. Jadi di stopper ya, di wire drumnya. Di sini kuncinya harus kuat karena ini penentu ya, penentu dari kekuatan wire tersebut. Ini harus diikat kuat ya, stopper wire-nya ini. Ini ruang kerjanya termasuk sempit, jadi tidak bisa banyak orang ya. Dan juga otomatis udah sempit, kotor karena banyak oli. Tapi ya resiko dalam kerja harus kita laksanakan. Dan juga utamakan keselamatan ya dalam setiap pekerja. Harus hati-hati. Sudah di stopper, kita coba masukkan urutannya sesuai code di wire drum ya. Di wire digeser-geser, sesuaikan dengan code atau tempat wire itu duduk ya dia. Jika sudah digeser wire ke drumnya sesuai dengan urutannya, ini digeser, diangkat satu-satu ya, mengikuti alur dari wire drum. Hati-hati, ini wire drum jangan sampai salah posisi, karena kalau posisi nanti kerjanya tidak maksimal ya. Dan hati-hati juga tangan kita jangan sampai kejepit. Selalu senyum dalam bekerja. Tetap semangat walaupun capek. Keluarga menunggu di rumah. Yang tadi sebelah kiri sudah selesai dirapikan, dan sebelah kanan kita rapikan juga. Ini kalau wire sudah posisi di tempatnya kiri dan kanan, kita buka stopper wire-nya. Ini tadi kita sebelum kerja kita stopper dulu supaya tidak melorot. Ini kita udah posisi, kita buka stoppernya ya, stopper wire kiri dan wire kanan, holding dan closingnya ini. Sambil membuka stopper wire, perhatikan juga di drum yang tadi kita ikat. Jangan sampai ada pergerakan yang mencurigakan. Kalau aman, stopper bisa langsung dilepas semuanya.
Dan hati-hati juga ini karena di tempat ketinggian, harus selalu waspada. Mata, telinga harus selalu standby ya. Ini kita kerjakan kren 2. Nah, ini kren 1 lagi operasi loading. Kalau kren 1 lancar ya. Ini proses pengambilan batu bara dari tongkang, dimasukkan ke hopper. Nanti dari hopper akan dioper ke kapal besar melalui conveyor, loader, dan langsung ke kapal besar ya. Ini continue terus dari tongkang ke floating crane langsung ke kapal besar. Proses loading yang sudah biasa di floating loading facility. Oke, lanjut lagi ke kerjaan penggantian wire. Coba kita area dulu. Panjang wire kiri dan wire kanan harus sama agar nanti di monitor sinkronnya bisa pas. Selagi di area, kita posisikan wire di wire drum. Kalau tidak sama wirenya nanti bisa diulang kembali ya, karena wirenya harus sama agar bisa sinkron di monitor crane-nya. Ini gunanya di area lagi sampai ke akhir, nanti di hibop lagi agar wire dan drum mengikat ya, mengikat keras. Tadi kalau itu masih kendor karena ikat keras, jadi dia lebih kuat untuk menarik beban. Nah, ini posisi narik, dan ini wirenya urutkan sesuai jalurnya ya, jangan sampai salah atau tertindih. Sambil masukkan wire ke wire drum, sambil dicek juga wire-wirenya ya, siapa tahu ada yang luka atau ada bermasalah dengan wirenya. Setelah semua terpasang wire baru, operator crane coba turun naikkan dan sambil diperhatikan kondisi dari wire dan wire drum juga, apakah sudah oke atau masih ada yang perlu diperbaiki kembali. Kalau sudah oke, bisa disinkron di layar monitor yang ada di kabin oleh operator crane ya, untuk memastikan bahwa wire kiri dan kanan atau holding dan closing sudah dalam posisi sama panjang. Ini dalam proses tes dan setting di monitor ya oleh operator crane. Ini juga nih boomnya udah mulai ngangkat, udah mulai proses. Oke, sementara itu dulu, nanti dilanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.